Mari kita satu di dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan Roh Kudus, penolong kami yang ajaib dalam segala perkara. Engkau pembela kami yang agung. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa melindungi kami, memberkati kami, memimpin, membimbing, dan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kami. Sehingga kami boleh mengerti bahwa kami adalah anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan-Mu, orang-orang yang berhak menikmati janji-janji-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kami siap menerimanya. Kami memohon urapan secara khusus, urapan Roh Kudus-Mu. Berikan kami semua yang hadir dalam Zoom ini, roh hikmat dan wahyu, roh pengertian dan pengenalan akan Engkau, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, boleh mengerti rencana-Mu, boleh mengerti kehendak-Mu, dan pikiran-pikiran Kristus ada di dalam pikiran kami, sehingga kami bisa sehati sepikir, satu roh bersama Tuhan. Diproteksi kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Iya. Terima kasih sudah siap semua. Ya. Firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat. Ayat yang pertama, ayat 1 sampai ke 11, satu perikop. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca. Mungkin Bapak Ibu yang hadir bisa mengikuti. Saya akan bacakan pelan-pelan saja dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu
bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kitab Galati pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10 ini dituliskan oleh seorang Rasul Paulus, diberikan kepada jemaat di Galatia dalam rangka pastoral, penggembalaannya. Ya. Karena pada dasarnya setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut anak-anak Allah. Tetapi Rasul Paulus mendapati di Galatia, ya, di kota Galatia ini masih ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, belum mengalami kemerdekaan, ya, belum mengalami pembebasan yang sepenuhnya. Masih ada semacam yang memperbudak, begitu saudara. Maka jemaat di Galatia meskipun sudah menjadi anak Allah, bahkan mungkin usianya juga sudah ada yang dewasa, tapi pada ayat-ayat pertama itu disebut belum akil balik, gitu ya. Mengapa disebut belum akil balik? Artinya belum mendekati, belum dewasa, karena jemaat di Galatia ini masih takluk dengan roh-roh dunia, dengan kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa kegelapan. Dan di bagian ayat yang terakhir, jemaat di Galatia yang semula sudah mulai mengerti kebenaran, tapi kembali lagi kepada masa lalu, yaitu memperhambakan diri lagi kepada masa lalu. Ya, mempercayai ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Seperti itu kondisi jemaat di Galatia, meskipun sudah menjadi orang-orang yang percaya, yang mestinya harus dewasa dan menjadi anak-anak Allah, tapi realitasnya masih takluk kepada roh-roh dunia yang masih bisa dikendalikan oleh kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan, dan masih terpaku dengan hari-hari naas, hari-hari baik, seperti kalau orang Jawa banyak sekali ada hari-hari jahat, hari-hari tidak baik, ya. Seperti misalkan jangan berjalan pada hari Sabtu, ya. Jangan bepergian pada hari Selasa karena itu jalannya api, ya. Jangan berjalan ke arah utara atau selatan pada hari-hari ini karena ada naga hari, naga dino. Banyak sekali, saudara, kendala-kendala, hambatan-hambatan yang membuat orang-orang itu tidak mengalami kemerdekaan. Itu semua sebenarnya digunakan oleh seorang pujangga-pujangga zaman dahulu seperti Ronggo Warsito, ya, dan lain sebagainya, untuk menuliskan, membuat skenario agar bisa mengendalikan orang-orang tertentu. Sebenarnya itu pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan melalui pikiran-pikiran manusia untuk mengendalikan orang, untuk memperbudak orang. Itu latar belakangnya, ya. Setelah bertobat masih hidup di dalam ketidakbenaran semacam itu. Maka saudara,
bagi orang-orang Galatia yang belum mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, itu seperti orang yang belum akil balik. Meskipun pada dasarnya dia adalah seorang tuan, ya, majikan, pangeran begitu, tapi karena dia masih takluk kepada roh-roh dunia, dia belum merdeka. Dia belum mengalami kebebasan, masih mengalami perbudakan dosa. Maka banyak jemaat di Korintus yang belum bisa menikmati hadirnya nilai-nilai kerajaan Allah, ya, karena belum dewasa rohani. Jadi saudara, meskipun secara usia, kalau orang-orang Kristen itu belum mengalami kedewasaan rohani, masih banyak orang-orang Kristen itu yang hidup di luar kasih karunia. Orang yang hidup di luar kasih karunia otomatis masih hidup di bawah hukum Taurat. Maka masih banyak yang terkena kutuk. Karena apa? Hukum Taurat itu yang bisa melakukan 10 hukum Taurat dengan baik mendapatkan pahala, ya. Tapi yang gagal melakukan 10 hukum Taurat akan mendapatkan kutuk. Nah, orang-orang percaya sebenarnya karena imannya kepada Kristus itu sudah tidak berada lagi di bawah perwalian hukum Taurat. Sudah berada di bawah hukum kasih karunia. Di Galati pasal 3 itu dijelaskan, ya, oleh karena Kristus. Galati pasal 3 ayat yang ke-13. Harusnya orang-orang yang sudah percaya Kristus secara dewasa ini sudah tidak akan mengalami kena kutuk lagi. Galati pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, melalui ayat Galati pasal 3 ayat 13 ini mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk. Ya, Yesus itu terkutuk, tapi bukan karena perbuatan salah dan dosanya Yesus, tetapi oleh karena kutuk-kutuk manusia, kutuk-kutuk yang mestinya diterima oleh manusia berdosa, ketidakmampuannya melakukan hukum Taurat, harus terkena kutuk. Nah, oleh karena Yesus itu Allah yang Maha Kasih, mengasihi orang-orang berdosa, maka kasih Yesus itu dicurahkan kepada orang-orang berdosa. Mestinya yang menerima kutukan itu adalah orang-orang berdosa, tapi oleh karena kasih Yesus ditimpakan kepada dirinya sendiri. Untuk itu, Yesus itu terkutuk bukan karena dosanya, tapi terkutuk karena menggantikan posisi manusia berdosa. Itulah kasih Allah dicurahkan melalui salib itu di situ itu. Nah, saudara, ini hanya bisa diterima melalui pengetahuan iman. Tanpa pengetahuan iman, tidak mampu bahwa karya Yesus di kayu salib yang menanggung kutuk ini menggantikan posisi orang-orang berdosa, tidak bisa. Hanya orang-orang yang punya iman kepada karya salib Kristuslah yang bisa menikmati bahwa salib Kristus inilah yang bisa memerdekakan orang-orang berdosa dari perbudakan dosa. Ini kebenaran, saudaraku, dengan iman. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memperjelas bagi orang-orang percaya kepada Yesus yang sudah mengerti penebusan darah salib Kristus, tidak mengalami kutuk-kutuk lagi. Karena kutuk-kutuknya sudah ditimpakan kepada Yesus. Itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pasal 53. Kutuk-kutuk yang harusnya menimpa manusia ditimpakan kepada dirinya, kepada Yesus.
Maka Rasul Paulus mengatakan agar orang-orang percaya jangan takluk lagi dengan roh-roh dunia, sehingga orang-orang percaya tidak berada di bawah kutuk, tapi di bawah kasih karunia. Apa hasilnya orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia? Seperti yang dikatakan Galati pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, pemahaman bahwa Allah itu adalah Bapa dan orang-orang percaya ini adalah anak Allah, ini sungguh luar biasa. Tidak ada di luar firman Allah, di luar Alkitab tidak ada pemahaman bahwa Allah Sang Pencipta langit bumi yang Maha Kudus, Maha Kasih, dan Maha itu adalah disapa sebagai Bapa, tidak ada. Karena saya latar belakangnya adalah Kedar, ya, Kedar, maka saudara, maka tidak ada pemahaman yang semacam itu, dan tidak pernah mempunyai pemahaman bahwa Allah Sang Pencipta yang tidak terjangkau oleh manusia itu bisa menjadi Bapa daripada manusia. Nggak pernah terpikirkan, nggak pernah memimpikan, gitu saudara. Dan nggak pernah terpikir kalau saya ini juga bisa menjadi orang percaya. Nggak, apalagi sampai berpikir menjadi pendeta gitu, nggak pernah berpikir. Karena latar belakang saya memang Kedar, dilahirkan oleh orang-orang Kedar, hidup di tengah-tengah Kedar, ya. Nggak ada satupun orang-orang yang percaya Yesus. Tetapi saudara, setelah saya mendalami firman Tuhan, saya baru tahu semua ini bukan karena kebaikan manusia, tapi oleh kasih karunia Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Dia. Biasanya orang memilih seseorang, itu orang-orang yang baik yang dipilih. Tetapi Yesus tidak demikian. Allah tidak demikian. Allah memilih manusia justru kondisinya orang-orang berdosa, semacam saya waktu itu. Saya tidak mengerti bahwa orang seperti saya, orang-orang yang hidup di dalam dosa, itu bisa dipilih oleh Allah. Ini pun mengerti setelah dewasa di dalam pengetahuan. Saudara, maka sekali lagi bahwa Allah itu disapa Bapa, itu bukan sekedar dogma yang didoktrinkan, ya. Jadi pemahaman Allah itu disapa Bapa itu bukan sekedar dogma yang dibuat doktrin ajaran terus-menerus, bukan. Tapi Allah disebut Bapa itu memang mengandung makna yang sangat luar biasa. Dan ini harus diketahui, harus dimengerti oleh setiap orang percaya. Orang Kristen harus mengerti bahwa Allah itu satu sisi disapa sebagai Bapa. Kalau orang Kristen, orang percaya tidak mengerti bahwa Allah itu sebagai Bapa yang benar-benar Bapa yang mengasihi anak-anaknya, orang Kristen, orang percaya nggak akan bisa menikmati kasih Bapa itu. Jadi kasih Bapa itu akan bisa dinikmati oleh orang-orang percaya kalau kita sudah dewasa dalam rohani. Sedangkan orang-orang Kristen yang umurnya dewasa pun kalau belum dewasa dalam rohani, dia masih belum akil balik. Maka tidak bisa atau belum bisa menikmati kasih Bapa. Ya, jadi kasih Bapa itu hanya bisa dinikmati orang-orang percaya yang dewasa dalam rohani. Contohnya, seperti dalam Alkitab
yaitu kisah anak sulung dan anak bungsu. Bapaknya anak sulung dan anak bungsu ini orang yang kaya raya, segala sesuatu punya. Si sulung adalah orang yang paling taat di dalam rumah bapaknya, pekerja keras. Sedangkan si bungsu orang-orang yang malas-malasan, orang-orang yang sedikit kurang ajar ya. Karena apa? Belum waktunya bapaknya membagi warisan, warisannya sudah diminta dulu. Warisannya diminta semua dan diberikan oleh bapaknya, dibawa pergi ke merantau. Di rantau dia melacurkan diri ya. Semua singkat ceritanya, semua uang hasil warisan tadi semua habis di dalam merantau. Dan setelah dia enggak punya apa-apa, dia menjadi seorang pekerja di peternakan B2. Di situ dia sampai sempat makan makanan B2. Ya. Dia baru menyadari bahwa saya ini seperti seorang anak yang hilang, anak yang tidak berguna. Tetapi karena dia mengenal karakter bapaknya, mengenal bapak itu kasih, dia berani pulang, saudara. Bahkan dia ada suatu pengakuan. Ketika dia pulang, saudara, apa yang terjadi di rumahnya? Pembantu-pembantunya mengabarkan kepada bapaknya bahwa anak bungsu telah pulang. Singkat ceritanya, anak bungsu menyatakan kepada bapaknya, "Bapak, anakmu ini tidak layak lagi disebut sebagai anak bapak. Karena perbuatannya sudah seperti bukan anak. Tapi apakah bapaknya marah? Apakah bapaknya mengusir?" Kita melihat bapaknya sangat welcome sekali. Bapaknya menelantangkan tangannya untuk menerima kepulangan anak bungsu yang selama ini telah hilang. Bahkan bapaknya mengutus hamba-hambanya untuk mengenakan cincin pada anak bungsu sebagai tanda penerimaan kembali, mengenakan sepatu ya sebagai tanda anak lagi. Dan apa yang terjadi? Bersukacitalah antara bapak dan anak yang selama ini tidak ada komunikasi dan sudah dianggap hilang. Anak yang terhilang ini pulang. Mengapa si bungsu berani pulang padahal warisannya sudah dihabiskan? Karena si bungsu mengerti hati bapa. Hati sang bapa itu hati yang penuh kasih. Maka meskipun dia sudah jahat terhadap bapaknya, dia berani pulang. Tapi apa sikap anak sulung? Anak sulung yang menjadi seorang pekerja keras di dalam rumah bapaknya. Anak sulung yang menjadi anak pertama. Tetapi ketika diberitahu adikmu pulang dan bapak di rumahmu sedang pesta, bapakmu sedang mengadakan acara untuk menyambut kepulangan anak bungsu, tapi dia marah. Dia pulang marah sama bapaknya. "Bapak, anakmu ini menjadi pekerja keras dalam rumah ini, tetapi kambing kecil pun belum pernah kau berikan untuk dipotong. Tapi anakmu bungsu yang sudah menghabiskan warisannya pulang malah disembelihkan sapi yang tambun dan dibuatkan pesta." Saudara, yang salah siapa di sini, saudara? Apakah anak sulung atau anak bungsu? Menurut saudara-saudara, siapa yang salah? Siapa, Bapak Ibu? Anak bungsu atau anak sulung? Keduanya, Pak. Anak bungsu sudah meminta warisannya, dibawa ke rantau, habis pulang dan diterima sepenuhnya lagi oleh bapaknya. Anak sulung pekerja keras di rumah bapaknya, tapi kambing kecil pun belum pernah disembelihkan, sehingga marah sama bapaknya. Siapa yang salah?
Mengapa anak sulung bisa seperti ini? Padahal anak yang sulung saben hari hidup di rumah bapaknya. Dia tidak pernah memberontak. Dia taat. Dia pekerja keras. Tapi dia tidak bisa menikmati. Bapaknya jawabnya apa? Anak, bukankah semua yang ada di dalam rumah bapak ini juga milikmu? Artinya bapak tidak pernah pilih kasih. Tetapi yang salah memahami adalah anaknya. Anak sulung salah memahami tentang bapa. Anak sulung tidak mengerti bahwa bapaknya adalah bapa yang penuh kasih. Sehingga meskipun bapaknya kaya, dia tidak bisa menikmati fasilitas bapaknya. Tapi anak bungsu tahu, meskipun dia sudah menjadi anak yang jahat, anak yang menghabiskan warisannya, anak yang tidak layak lagi disebut anak bapa, tapi karena dia tahu hatinya bapa penuh kasih, dia berani pulang. Saya tidak sedang membenarkan anak bungsu, saudara, tapi pemahaman hati anak bungsu ini yang pas, ya, mengerti bapaknya itu adalah bapa yang penuh kasih. Apa yang membedakan anak sulung dan anak bungsu? Itu hanya karena pemahaman, hanya kedewasaan. Kedewasaan si bungsu inilah yang menyebabkan dia tahu. Pasti anak bungsu ini meskipun nakal, dia tahu hati bapak karena dekat sama bapak, pernah dekat sama bapak, sehingga tahu hatinya bapak. Tapi anak sulung mesti secara fisik saben hari ada di rumah bapak, tapi tidak dekat dengan bapak, sehingga tidak pernah tahu hatinya bapak yang penuh kasih itu. Saudaraku, ini bisa untuk menjadi alat introspeksi kepada orang-orang percaya. Jangan-jangan orang-orang percaya ini sudah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang banyak buat Tuhan Bapak kita, tetapi punya perasaan seperti sulung, aku nggak menikmati apa-apa. Jangan-jangan loh ini ya, jangan-jangan banyak orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, punya pemahaman seperti anak-anak sulung ini. Menjadi pekerja keras di rumah bapaknya, tahu bapaknya pemilik semua, tapi dia tidak bisa menikmati. Karena dia tidak mengenal hati bapa. Tapi si bungsu mengenal hati bapa, itu bedanya. Maka dia bisa menikmati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ini kita tidak bisa membenarkan si bungsu dan menyalahkan si sulung semata-mata. Tapi kita bisa belajar agar kita punya pemahaman yang benar tentang Allah. Jadi Allah disebut Bapa bukan sekedar dogma Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi di dalam Bapa benar-benar ada kasih Allah yang tidak terbatas, ada kasih Allah yang tiada putus, ada kasih Allah yang tidak terselami oleh manusia, tetapi bisa dimengerti dan dinikmati oleh orang-orang yang mengenal hatinya. Mari kita gunakan kedewasaan rohani kita untuk mengenal kasih Bapa, agar kita bisa menikmati semua fasilitas Bapak kita. Bisa amin Bapak Ibu? Bisa amin Bapak Ibu? Amin. Ya, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya masalah hubungan. Maka saudara, kita perlu mengerti benar tentang dogma itu, tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua eksistensinya kita perlu mengerti secara detail. Ya, secara detail. Eksistensi Bapa, eksistensi Anak, eksistensi Roh Kudus, supaya mengenal secara detail, sehingga kita akan bisa menikmati semua fasilitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan tiga Allah menjadi satu, tapi satu Allah yang Maha Esa, tiga pribadi. Dalam pribadi-pribadi itu kita bisa mengenal eksistensinya agar kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas Sang Bapa, fasilitas Sang Anak, fasilitas Sang Roh Kudus. Kesempatan yang lain kita akan bisa kita sharingkan. Tapi malam hari ini karena dibatasi oleh waktu, saya hanya diberi waktu 30 menit. Yang singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Mari yang pertama, kita mengenal kasih Bapa. Maka jikalau kadang-kadang kita juga suka menjauh dari Bapa, jangan jangan terus-menerus, tetapi tangan Bapa yang penuh kasih itu senantiasa membuka diri agar anak-anaknya pulang. Kalau istilah orang Jawa ngawe-awe ya, ngawe-awe gini. Ya. Seperti itu kasih Bapa itu. Saya yang latar belakangnya orang Kedar dapat merasakan kasih yang luar biasa di dalam kasih Bapa ini. Dahulu saya tidak bisa menikmati kasih Bapa. Kristen awal mula-mula saya juga selagi anak muda saya tidak bisa menikmati, bahkan stres. Ya. Tetapi saudara, setelah Tuhan sendiri memberikan pewahyuan bahwa Bapa itu adalah kasihnya sempurna, kasihnya yang sempurna itu menjangkau anak-anaknya yang mau berpikir secara dewasa, yang akhirnya saya bisa menikmati kasih Sang Bapa itu, yang saya pahami luar biasa, tidak ada bandingnya, tidak pernah ada di dalam saya yang dahulu. Itu Bapak Ibu. Nah saudaraku, ada satu yang luar biasa di dalam ayat ini. Perhatikan ayat yang ke-6 bagian B. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, ya, yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi saudara, sapaan hamba, ya, sebutan hamba kadang-kadang masih dipakai di dalam orang-orang percaya dalam status kehambaan. Tidak masalah itu, karena itu hanya perkataan. Kadang-kadang hamba Tuhan gitu ya, nggak salah. Tetapi dalam hubungan secara pribadi kita dengan Bapa, kita bukan hamba. Amin, saudara, tahu? Kalau dalam hal penyembahan, dalam pengabdian, kita bisa saja merasa kita seorang hamba karena merendahkan hati kita. Tapi dalam hal hubungan khusus, kita adalah bukan hamba dengan majikan, tapi anak yang dikasihi dengan Bapa yang mengasihi. Itulah hubungan kita dengan Bapa. Punya hubungan yang spesial. Mengapa saya sebutkan kita dengan Bapa punya hubungan yang spesial? Karena Bapa taruh rohnya ke dalam hati kita. Tidak ada kebenaran yang semacam ini. Tidak ada agama yang punya pemahaman semacam ini. Allah menaruh rohnya di dalam hatinya manusia, tidak ada. Dan di dalam ini ada. Inilah buktinya bahwa Allah itu benar-benar Allah yang maha kasih. Meskipun kita adalah manusia, tapi Allah menaruh rohnya di dalam hati kita. Maka kita disapa, disebut anak-anak Allah. Dan yang mengatakan bahwa kita ini anak-anak Allah, kita ini bukan cari pengakuan, tapi ini Bapa sendiri, engkau anakku.
saudara. Bukan kita mengaku-aku ya, beda kita mengaku-aku. Bukan kita mengenal Allah, bukan. Tapi di sini dikatakan dikenal oleh Allah, beda. Mengenal Allah sama dikenal Allah beda. Tahap pertama mungkin mengenal Allah bahasanya. Misalkan, contoh, saya mengenal Jokowi, presiden. Tapi belum tentu Jokowi mengenal saya. Tapi kalau saya dikenal Jokowi, pasti ada luar biasanya. Amin, Bapak Ibu. Kita mungkin terbatas mengenal Allah dengan pikiran kita. Tetapi kita dikenal oleh Allah. Bukan ide kita dikenal oleh Allah. Karena Allah taruh rohnya di dalam hati kita, maka kita dikenal Allah. Itulah yang menjadikan kita anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Artinya saudara, kerajaan surga yang dicari oleh semua manusia itu hanya diberikan kepada ahli waris Allah. Amin. Kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, secara otomatis kita adalah ahli waris Allah. Orang-orang yang berhak menikmati janji-janji Allah itu. Kita tidak perlu teriak-teriak untuk meminta warisan surgawi lagi, kapelingan surgawi lagi. Tapi Allah sudah berjanji bagi setiap anaknya, janji kerajaan surga adalah akan diberikan sebagai ahli warisnya. Maka ketika dia naik ke surga di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah Bapa kita. Bisa amin, saudaraku? Satu hal lagi, saudara. Ketika Allah menaruh rohnya di dalam hati kita, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, dilihat 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. 1 Korintus pasal ketiga ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, ini perkara yang luar biasa sekali, saudara. Kalau tubuh kita dijadikan bait Allah, ini luar biasa sekali. Apakah kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah dijadikan bait Allah? Ini mengandung makna yang sangat dalam, saudaraku. Kalau tubuh kita ini dijadikan bait Allah yang suci tadi, itu berarti benar-benar hidup kita ini dijamin. Ya. Ketika Roh Kudus diutus oleh Bapa melalui Tuhan Yesus untuk menyertai setiap orang percaya. Setiap orang percaya itu sudah menjadi miliknya Allah. Roh Kudus sebagai tanda, sebagai metre bahwa orang-orang percaya ini milik Allah. Ini sangat luar biasa, saudara. Tidak pernah ada konsep dalam agama saya yang dulu bahwa manusia ini menjadi bait Allahnya yang suci. Enggak ada. Namun, saudara, yang perlu disadari benar-benar, siapa saja orang yang sudah menikmati penebusan tubuh dan darah Yesus, itulah yang tubuhnya dijadikan bait suci. Dibeli dengan darah Kristus yang sangat mahal. Dibenarkan. Ya. Itulah bait sucinya Allah. Kalau ada orang Kristen yang belum mengerti, belum menyadari bahwa tubuhnya adalah merupakan bait sucinya Allah, saat ini harus diberitahu supaya
Dia mengerti bahwa tubuhnya bait sucinya Allah dan tidak akan menyia-nyiakan tubuhnya ini untuk hidup, gitu saudara. Akan memanfaatkan benar-benar tubuhnya yang merupakan bait sucinya Allah akan dijaga benar-benar, saudara. Supaya apa? Dengan seiring kehidupan kita yang masih di dunia ini, dan kita juga selagi hidup di dunia ini, kita sering masih bersama-sama orang dunia, masih berkomunikasi dengan orang dunia, masih bergaul dengan orang-orang dunia, dan kadang-kadang juga terkontaminasi dengan hal-hal duniawi. Kadang-kadang masih terkontaminasi dengan kedagingan. Betul Bapak Ibu? Sudah lulus, tidak terkontaminasi dengan kedagingan? Nah, terkontaminasi dengan kedagingan itu, itulah pencemaran rohani. Pencemaran rohani. Jadi seringkali kalau roh yang Tuhan taruh di dalam hati sudah nggak bisa tercemar, saudara. Tapi yang tercemar adalah pikiran kita, jiwa kita. Karena kita bergaul dengan dunia ini menggunakan jiwa, menggunakan pikiran, perasaan kita. Itulah yang seringkali tercemar. Jadi hati kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus menjadi hati nurani yang bersih. Tinggal pikiran kita, mulut kita yang kadang-kadang tercemar, terkontaminasi oleh hal-hal dunia. Namun saudara, di akhir zaman ini, kalau saudara nanti membaca 7 jemaat yang tertulis di dalam kitab Wahyu, ada 7 sidang jemaat yang tertulis dalam kitab Wahyu, itu diberikan surat penggembalaan oleh Kristus, saudara akan tahu Tuhan sedang mengingatkan jemaatnya yang tercemar akan hal-hal dunia. Untuk itu Tuhan mengatakan, barang siapa punya telinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa punya roh, punya telinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat, dan bertobatlah. Karena kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir, ya. Tuhan Roh Kudus mengingatkan jemaatnya yang sudah menjadi tunangannya Kristus, yaitu mempelai laki-laki yang semula sudah dijadikan, tubuhnya sudah dijadikan bait sucinya Allah, itu mengalami pencemaran rohani tadi. Tapi Tuhan yang Maha Kasih tadi, saudara, Bapa di dalam Yesus dan Roh Kudus yang penuh kasih itu hendak mendaur ulang kembali, mengembalikan agar orang-orang yang menyadari benar bahwa hidup ini sedang terkontaminasi dengan dunia, dengan roh-roh dunia, dengan kedagingan. Di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 20, ya, di dalam kitab Ibrani pasal 9 itu dikatakan Tuhan akan mengadakan penyucian kembali. Tuhan akan memberikan pendamaian lagi dengan Kristus. Tuhan akan mentahirkan kembali dengan darahnya yang kudus, supaya pencemaran rohani itu semua ditahirkan oleh darah Kristus. Sehingga orang-orang percaya yang semula sudah menjadi bait sucinya Allah namun tercemar oleh dunia, dan sekarang di zaman akhir ini oleh Roh Kudus diperbarui lagi, disucikan kembali oleh darah Kristus, ditahirkan kembali oleh darah Kristus, supaya tubuh kita tak bercacat celah di hadapannya. Karena di 1 Tesalonika 5 itu roh, jiwa, dan tubuh kita agar tak bercacat celah dalam kedatangan Tuhan. Nah, kalau toh realitasnya saat ini bait suci kita tercemar, Tuhan masih mengasihi kita, supaya kita rela diingatkan oleh Roh Kudus untuk disucikan kembali dengan darah Kristus yang adi dan kudus itu.
Kita ditahirkan kembali oleh darah Kristus. Bagaimana caranya? Maka perjamuan kudus diadakan terus-menerus untuk di samping untuk mengingatkan kasih karunia dan anugerah mengalami pengampunan Allah, tapi perjamuan kudus juga digunakan untuk mengingatkan janjinya bahwa kematian Yesuslah yang bisa menjadi membenarkan dan menguduskan orang-orang percaya. Berbahagialah saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, meskipun belum sempurna, Tuhan sedang perbarui ulang, supaya kapanpun Tuhan datang kedua kali, kita tak bercacat celah. Hanya orang-orang yang tak bercacat celah yang akan mengalami harpazo, mengalami dirampas oleh itu malaikat, dibawa lari ke hadirat Allah yang kudus. Yang kedua, diberi sayap burung nasar, lari ke padang gurun, jauh dari antikristus. Sedangkan orang-orang Kristen yang tidak merelakan di akhir zaman ini diperbarui lagi oleh darah Kristus, diperbarui lagi oleh Roh Kudus, hampir-hampir tidak bisa diselamatkan. Dia akan menjadi Kristen pelataran yang akhirnya masuk ke dalam antikristus. Nah, saat ini nanti Bapak Ibu baca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3 ayat sampai selesai. Itu surat kiriman Kristus untuk jemaatnya. 7 jemaat di kitab Wahyu itu adalah contoh, ya, contoh dari semua gereja yang ada di bumi ini. Seperti gereja saya adalah gereja Kasih Agape. Itu mesti ada salah satu seperti jemaat di kitab Wahyu itu, entah yang mana. Karena diukur, ya. Di dalam Wahyu pasal 11 itu diukur. Kita masuk kategori jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Laodikia, jemaat Philadelphia. Kita masuk jemaat yang mana? Yang mengukur Tuhan sendiri. Dan saudara tahu, saudara masuk kategori jemaat yang mana. Kalau saudara-saudara, gereja saudara masuk kategori jemaat Philadelphia, berbahagialah. Mengapa? Jemaat Philadelphia itu dikatakan kekuatanmu tidak seberapa, tapi kamu menuruti firman Allah, dan engkau tidak menyangkal namaku. Tapi 6 jemaat yang lain, semua tidak dapat perkenanan Allah. 6 jemaat yang lain, itu semua dicela oleh Allah. Karena apa? Ada yang kasih mula-mulanya hilang, habis. Ada pengikut ajaran Isabel, ada pengikut ajaran Nikolaus, ada pengikut ajaran Alexander, Bileam, pengikut Bileam. Dan itu semua ada unsur penyembahan berhala dan perzinahan, perselingkuhan Isabel. 6 jemaat tidak diperkenan, tapi masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk barang siapa punya telinga dalam mendengar dan bertobatlah. Maka Roh Kudus mengingatkan jemaatnya di akhir zaman, kalau di dalam hati kita kedapatan bait suci yang Tuhan beri dalam kita itu mengalami pencemaran, Roh Kudus siap untuk menguduskan kembali dengan darahnya yang kudus itu. Darahnya yang kudus akan mentahirkan mulut kita, pikiran kita. Dan itu semua firman Tuhan. Maka jadikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan itu adalah otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Jadikan Tuhan Yesus itu wibawa yang tertinggi dalam hidup kita. Pasti kita bisa mempertahankan bait suci yang Tuhan sudah kuduskan. Anda dan saya, bait suci Allah yang kudus, pertahankanlah sampai Tuhan menjemput kita mengalami rapture atau harpazo. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan Roh Kudus, penolong kami yang ajaib dalam segala perkara, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu.
namun hamba-Mu menyadari tidak cakap, hamba-Mu kurang sempurna, namun hamba-Mu percaya hanya Tuhan Roh Kuduslah yang sempurna. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau menyempurnakan firman-Mu yang kami taburkan, agar yang diterima oleh Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan ini, bisa menerima yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga semua dapat diingatkan kembali untuk menjadi anak-anak Allah yang dewasa, anak-anak Allah yang bisa menikmati kasih Bapa, anak-anak Allah yang benar-benar mengerti bahwa hidupnya adalah, tubuhnya adalah bait sucinya Allah, sehingga bisa menjaga kekudusan dan kebenaran, dan hidupnya selalu memakai pakaian pesta, yaitu karakter-karakter orang-orang kudus. Ajari kami semua Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kerendah hatian, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami jadikan firman-Mu otoritas yang tertinggi dalam hidupku. Hanya Tuhan Yesus kami jadikan wibawa yang tertinggi. Keputusan apapun yang kami buat, selaraskan dengan firman-Mu, supaya kami sehati sepikir, satu roh dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah ini, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Proteksi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga iblis tidak punya kesempatan mengganggu kami. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.